Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Saya Siti Rumiatin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bentuk penugasannya yaitu CGP ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Model refleksi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah bla 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 bla. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bla bla bla. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bla bla bla. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa bla bla bla, dan sekarang saya berpikir bahwa bla bla bla. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Let's check it out. Kita lihat video selanjutnya. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen apa yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Sungguh luar biasa teori-teori pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikirannya memperhatikan segala aspek dalam dunia pendidikan. Mempelajari modul 1.1 ini memberikan kesadaran bagi saya bahwa saya belum memahami teori-teori pendidikan sepenuhnya yang seharusnya dikuasai oleh seorang pendidik. Saya belum bisa menerapkan secara baik apa yang seharusnya diberikan oleh seorang pendidik kepada siswanya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya menjadi dasar atau esensi dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ini sesuai dengan modul 1.1 filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tugas seorang pendidik tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswanya, tetapi lebih dari itu, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi muridnya. Sehingga, guru harus memahami peran dan nilai guru sebagai seorang pendidik. Saya menyadari bahwa saya masih belum memahami peran dan nilai yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Saya belum bisa menjalankan tugas sebagai guru sebagaimana mestinya. Apa yang saya lakukan masih jauh dari nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Ini berdasarkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu dari berbagai kesadaran itu saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak ini sebagai wadah bagi saya untuk terus belajar, menambah wawasan, mengembangkan diri, menerapkan praktek baik di sekolah, dan melakukan refleksi dalam pembelajaran. Dari ini sedikit demi sedikit saya bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga saya dapat semakin memahami tugas, nilai, dan peran guru dalam dunia pendidikan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sebagai berikut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1 merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
termasuk dalam merumuskan nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, terutama yang harus dimiliki oleh guru penggerak sesuai dengan modul 1.2. Berikut saya paparkan tentang kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Yang pertama, pendidikan itu berhamba pada anak. Artinya, semua diupayakan untuk anak sehingga di sini guru tidak menuntut apapun pada anak. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pemikiran ini sesuai dengan nilai berpihak pada murid yang ada di dalam modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Pemikiran ini sesuai dengan nilai inovatif yang terdapat pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya, sebagai pendidik harus berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran ini sesuai dengan nilai reflektif yang ada pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat, pendidikan sebagai wadah untuk mengaktifkan anak, ruang atau lingkungan untuk membentuk watak, karakter, dan potensi yang dimiliki oleh anak. Pemikiran ini sesuai dengan nilai mandiri dan kolaborasi dari pendidik untuk mewujudkan peran guru yang lebih baik sesuai dengan modul 1.2. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang meraba-raba menemukan sebuah korek api untuk menyalakan lilin ketika mati lampu. Banyak orang berpendapat bahwa program guru penggerak ini menambah-nambahi tugas guru dan hanya berobsesi untuk mengambil amanah tugas sebagai kepala sekolah. Berbagai pendapat itu berusaha saya singkirkan. Saya niat dan termotivasi mengikuti program CPG ini tidak lain adalah untuk mencari ilmu, menambah wawasan, meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya mulai menemukan jawaban dan cahaya atas segala ketidaktahuan dan kekurangan saya sebagai seorang pendidik. Di sini merupakan wadah untuk mengembangkan segala wawasan, tugas, nilai, dan peran sebagai seorang pendidik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, di sini kita mendapatkan wadah untuk menempa semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi di dalam dunia pendidikan. Pastinya saat ini saya sangat merasa bahagia karena saya berhasil mendapatkan korek api untuk menyalakan lilin, yaitu dengan mengikuti program guru penggerak ini. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sebagai guru adalah sumber belajar satu-satunya untuk murid. Saya merasa apa yang saya lakukan dan saya berikan untuk murid sudah benar dan sudah sesuai kebutuhan murid. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata apa yang sudah saya lakukan, berikan untuk murid ketika pembelajaran masih banyak kekurangan dan masih banyak yang belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain 1. Berpihak pada murid. Saya terlalu fokus pada ketuntasan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tidak hanya itu, setiap pembelajaran saya hanya menilai kemampuan kognitif murid sehingga saya kurang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap murid. Secara tidak sadar, saya hanya menuntut murid, bukan menuntun murid dalam pembelajaran saya. Padahal semestinya saya juga harus fokus pada penanaman karakter murid.
Saya harus menyadari bahwa setiap murid adalah unik dan mempunyai kemampuan masing-masing yang berbeda. Saya harus bersabar dalam menemani, menuntun, dan mengarahkan mereka agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu reflektif. Setiap kegiatan atau pembelajaran yang saya lakukan, saya jarang melakukan refleksi. Padahal dengan pembiasaan melakukan refleksi, saya akan mengetahui kekurangan dalam pembelajaran saya, sehingga saya dapat merubah bahkan mengganti pembelajaran saya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid dengan melibatkan murid secara aktif. Yang kedua, aktif mengikuti pelatihan baik secara offline maupun online seperti webinar yang dilakukan oleh IGI, pelatihan mandiri melalui PMM, pelatihan aplikasi guru belajar. Yang ketiga, bekerja sama dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah dan melakukan inovasi pengembangan sekolah. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan warga lingkungan sekolah maupun luar sekolah dalam berbagai informasi, praktek baik maupun pengembangan diri. Yang kelima, aktif melakukan refleksi setiap kegiatan atau pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi materi antara modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.